Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan channel Papa Kiel. Channel beraneka ragam di sini teman-teman yang saya upload ya. Tapi semoga semuanya bermanfaat. Teman-teman bisa lihat di playlistnya itu ya. Banyak ada tentang ternak lele, ya ternak ikan ya, terus elektronik dan lain-lain ya. Kali ini memang saya sering bahas tentang trading forex ya, trading mata uang di Octave X Trading ya. Nah ini kali ini saya mau sharing tentang bagaimana cara kita menggunakan indikator ya, salah satu indikator yang saya rasa cukup banyak dipakai juga ya, itu indikator Fibonacci retracement ya. Ya, di khususnya yang terjadi kalau ada terjadi dominan break ya. Itu dominan break itu apa? Nih teman-teman bisa lihat ya di sini. Ini ada satu posisi dia turun ya. Jadi candlestick bearish ya. Kemudian diikuti 3 candlestick bullish ya di sampingnya ini. Ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ini posisi turun ya. Terakhir di sini teman-teman ya. Kemudian dia mulai naik di sini 1 ya, 2, 3. Nah, dinamakan dominan break itu dia kalau melewati titik ini teman-teman ya. Sini kan kalau teman-teman bisa lihat nih. Ini kalau kita tarik garis lurus sini, nah ini. Ya. Jadi dominan breaknya di sini teman-teman, terjadi dominan break ya. Sini ya, ini dominan break di sini ya, teman-teman bisa lihat di sini dominan breaknya ya. Tadi kan tarik garis lurus ini ya, setelah candle pertama ini turun ya, terus diikuti 1, 2, 3 candle naik ya, dan dia melewati garis ini, batas ininya teman-teman ya di sini ya. Nah ini dibilang dominan break ya kalau di Fibonacci retracement. Kalau ada terjadi seperti ini, berarti dia akan penerusan ke atas teman-teman. Ya, menurut Fibonacci retracement. Ya, dia akan terjadi penerusan ke atas. Nah, tapi sampai kapan dia akan tren naik itu kita bisa nanti pakai indikator Fibonacci retracement ya. Tapi kita pahami dulu teman-teman ya, dominan breaknya ya. Jadi terjadi dominan break itu seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Ya, ini terjadi dominan break itu di sini ya, makanya dia akan naik ke atas ya. Kita bisa ambil posisi buy-nya itu dimulai dari sini teman-teman ya, saat dia dominan break, atau kita bisa tunggu dia turun dulu seperti ini nih ya. Di posisi ini dia turun ya, baru kita bisa ambil posisi sell di sini. Ya, cuman target kita adalah ini memang naik ke atas ya. Nah, sampai kapan kita bisa gunakan sampai di mana itu dia akan naik ya. Kita bisa gunakan Fibonacci retracement ya. Kita pakai ini, tinggal klik aja ya. Kita pilih yang ini teman-teman nih ya, ini. Klik ini, terus kemudian kita plus ini. Plus, kemudian kita cari Fibonacci retracement. Nah, ini teman-teman ya. Fibonacci retracement. Kita klik. Nah, terus kita tentukan titik akhir dominan break tadi ya. Titik akhirnya di mana? Titik akhirnya kan di sini teman-teman ya. Nah, kita titik di sini. Nih, sudah ada titiknya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini sudah ada titik nih. Titik ini kita tarik ke sini teman-teman ya. Tarik ke sini, ini titik, nanti ini titik 100. Kita ambil titik nolnya di titik terendah dari grafik yang ini nih, candlestick yang ini ya. Titik terendah sini. Sekarang kita tarik ya ininya ya teman-teman ya. Saya tarik ke bawah. Nah ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat nih. Nah ini diusahakan sejajar nih. Nah nih ya teman-teman, sejajar ya, teman-teman bisa lihat nih. Nah ini kalau tadi kan indikator ini mengindikasikan ya sinyal ke atas dia ya. Dia akan ke atas sampai kapan?
sampai di mana? Nah, ini sudah ada dia sampai 161. Yang kedua 261 di atas lagi. Ini saya kecilkan ya ininya teman-teman ya. Sorry. Saya kecilkan grafiknya. Nah, ini teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini 161, ini 261, di atas ada lagi nanti ya teman-teman ya. 33 berapa ya? Itu ada lagi di atas. Cuman rata-rata kebanyakan memang sampai 161 kalau kita mau main amannya. Rata-rata sampai di 161 teman-teman, sampai sini ya. Ini titik ini. Nah, titik ini berarti titik 161 ini kan sejajar dengan ini teman-teman sini ya. Nah, ini. Ya, berarti kita bisa take profit ya. Take profit di titik ini teman-teman ya, di sini. Ya, teman-teman bisa lihat nih. Ya kan grafiknya naik terus memang ya. Jadi dari sini nih teman-teman bisa lihat ya. Dari tadi kita ambil posisi buy di sini teman-teman ya. Kita ambil posisi buy di sini, dia akan naik sampai sini teman-teman ya. Nih. Kita bisa take profit di situ ya. Jadi kita bisa ambil posisi buy di sini. Buy, kita TP-nya di sini teman-teman ya. Ini TP di sini, kita ambil posisi buy-nya di sini. Ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Kalau beruntung dan teman-teman yakin, kita bisa sampai ke ini 261 nih teman-teman, bisa lihat di sini ya. Ini 261 nih ya. Nah, di sini ya. Cuman ini perlu dipantau lagi ya teman-teman. Jadi kita sambil lihat ya, karena memang tetap aja semua indikator nggak ada yang 100% pasti benar ya. Pasti ada miss-nya juga teman-teman. Makanya saat kita mau ambil nanti posisi buy di sini teman-teman ya. Saat kita ambil posisi buy di sini ya, untuk kita ambil take profit di sini ataupun di sini ya, kita harus pasang stop loss. Ya, kalau saya biasa kita ambil posisi buy di sini teman-teman ya. Kita ambil posisi buy di sini, kita stop loss saya setengahnya dari sini teman-teman ya. Ini kita take profit sini ya. TP di sini, stop lossnya di sini. SL ya, stop loss ya. Ini biasanya sih ini dua kalinya dari stop loss ya, saya take profitnya ya. Ya seperti itu teman ya. Ini salah satu indikator yang kita lihat dari EUR GBP ya, Euro dan Great Britain ya. Nah, ini sekarang kita lihat lagi yang sudah saya sudah saya tandain ini di emas ya. Emas XAU USD ya. Ini ada dua, malah ada dua ini teman-teman di sini ya. Kita bisa lihat nih. Ini saya perbesar teman-teman ya. Nah, ini. Teman-teman bisa lihat di sini dominan breaknya ini teman-teman ya. Ini satu grafik bullish ya. Dominan break itu bisa terjadi saat bullish atau saat bearish teman-teman ya. Sorry, ini grafik bearish, sorry ya, turun. Ini grafik bearish ya. Ini grafik bearish ya sampai sini, dan diikutin dengan candle bullish di sampingnya 1 2 3 ya. Ini kita pakai XAU USD teman-teman ya. Yang tadi kan Euro GBP ya. Nah, ini cuman posisinya sama nih, dia ada 3 candle yang melebihi ya dia. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih. Ini di sini terjadi dominan break ya. Teman-teman. Ya. Di sini 3 candle. Ya, 3 candle melebihi 1 candle di sebelahnya ya, teman-teman ya. Nah, ini sama juga kita bisa ambil take profit di sini teman-teman ya. 161 dan 261 ya. Ini dia naik terus dia. Ya, ke atas ya. Nah, terus kemudian ada satu lagi nih teman-teman bisa lihat nih. Yang sebelahnya ini ya. Nah, ini juga nih teman-teman ya. Ini yang turun teman-teman ya. Ini satu candle, teman-teman bisa lihat nih. Satu candle dia naik nih.
ya, 1 ya, dia bullish ya, tapi diikuti 3 atau lebih candle untuk turun ya teman-teman ya. Ini 1 2 3, ada 4 nih ya, 5 4 ya, 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 ya, 4 candle, dan dia melebihi batas ininya nih teman nih, sini. Nah di sini, jadi dia terjadi dominan breaknya di sini ya, maka bisa kita gunakan Fibo retracement ya teman-teman. Ini kita gunakan Fibo retracement nih. Ini kalau saya ini Fibo retracement seperti ini teman-teman ya. Jadi posisi di sininya ini yang titik pertama ya, titik keduanya ini teman-teman ya, ini harusnya, nah ini nih ya, betul, ini sini, ini sejajar dengan ini teman-teman nih, titik tertingginya. Oh di sini titik tertingginya ya teman-teman ya, ini ya, titik tertingginya tuh di sini teman-teman nih ya, yang ini nih teman-teman bisa lihat nih, ini. Nah ini titik tertingginya ya, titik nolnya adalah candlestick terakhir dia dominan break ya, kan dominan breaknya yang ini ya, candlenya berarti titik 100-nya ini, titik 100, angka 100 ini di sini ya teman-teman ya. Nah terus sampai kapan? Ini bahkan sampai 4362 dia. Pertama ini bisa take profit di sini, yang kedua di 261, yang ketiga di 432 nih ya teman-teman ya. Ini bisa lihat nih teman-teman, turun terus dia ya. Ini agak saya kecilin dikit. Nah ini ya teman-teman bisa lihat di sini ya, ini bisa take profit di sini nih ya, kita bisa take profit di sini, 1, yang kedua di sini, yang ketiga bahkan dia di sini ya kalau kita beruntung ya. Jadi ini cara menggunakan Fibonacci retracement teman-teman ya. Ini bisa kita pantau di sini seperti ini teman-teman ya, Fibonacci retracement. Kalau mau saya gambarkan sekarang, kita hapus dulu nih ya, kita hapus. Ini kita hapus juga. Kalau cara ngapusnya tinggal tekan lama aja teman-teman di sini ya, di ininya grafiknya kita tekan lama dan kita ini. Nah ini terhapus ya. Ini kalau kita mau gambarkan dominan break nih, nah ini teman-teman ya, ini kita mau gambar sini dominan break ya. Kita klik dulu, klik di mana aja ya, kita klik, ada muncul ini, kita pilih yang ini teman-teman, pilih ini, terus kemudian plus ya, tanda plus, terus kita cari ininya teman-teman ya, Fibonacci retracement nih. Jadi indikator mau kita gunakan apa aja ya kalau teman-teman ya. Kalau ini saat ini kan kita menggunakan Fibonacci retracement nih, kita klik. Nah ini titik awalnya di mana? Ini titik awalnya di sini teman-teman ya. Ini titik awal sini, karena kan ini yang grafiknya mau kita pakai ya. Kita berarti kita titik di sini, titik. Ini agak geser titiknya. Nah, titiknya ini kita tarik ke sini teman-teman. Ya. Ini yang terakhir yang putih ini nih. Ntar teman-teman ya, kita gedein nanti kalau udah ini. Nah, ini. Ya, ini saya gedein dulu. Ya, titiknya di sini nih. Nah, ini ya, teman-teman ya bisa lihat ya. Titik ini titik awal ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, kayak gini deh. Agak ini ya. Nah, gini. Sorry. Ya, ini titik awal ya. Angka 100 ini teman-teman ya. Ini angka 100-nya ya. Titik nolnya di mana? Titik nolnya tuh harus di sini teman-teman nih. Sejajar dengan yang putih ini nih. Nah, itu ya teman-teman ya. Dia harus sejajar di sini teman-teman nih. Nah, di sini ya. Ini titik nol nih. Teman-teman bisa lihat nih titik nolnya nih. Ya, sejajar. Maka kita akan dapatkan nih take profit pertama, take profit kedua, dan take profit ketiga nanti di sini. Itu teman-teman ya. Ini menandakan grafik atau ini akan turun teman-teman ya. Kalau seperti ini ya.
karena dia dominan breaknya tadinya dia bullish ya, naik, terus kemudian diikuti 3 atau lebih teman-teman ya, 1 2 3 4 ini ya. Nah, terjadi dominan break di sini. Makanya kita bisa pakai Fibonacci retracement ya. Oke, teman-teman, itu aja sharingnya, tapi jangan lupa teman-teman, sorry ya. Teman-teman tetap harus pakai stop loss ya. Kalau kita ambil take profit di sini, kita ambil take profit di sini 1 2 3, tentunya nanti kita ambil sell-nya kan di sini teman-teman ya. Posisi sell-nya awalnya di sini nih. Ini kita posisi sell di titik ini ya. Tentunya kita harus gunakan stop loss. Kalau saya sih setengahnya dari take profit pertama ya. Saya ambil stop loss di sini. Jadi karena ini kan indikator ya, belum tentu 100% benar. Kalau satu saat memang betul ternyata dia harus naik ya, padahal kita ambil posisi sell, kita nggak akan loss terlalu tinggi teman-teman ya. Di sini akan cut loss di sini teman-teman ya. Tapi kalau berdasarkan Fibonacci retracement ini, dia akan turun terus ya. Ini terbukti dari ini grafiknya benar-benar turun teman-teman ya. Lihat, teman-teman bisa lihat ya, ini sampai bawah, makanya malah sampai sini teman-teman ya, dari sini sampai sini. Oke, tapi tetap ya, nama indikator ya. Satu hal lagi, indikator tidak ada yang 100% benar ya. Ini hanya memberikan petunjuk signal ya. Teman-teman bisa gabung dengan indikator lainnya seperti Austin Oscillator atau RSI ya, atau yang lainnya yang teman-teman lebih paham ya. Silahkan, tapi ini salah satu yang indikator yang saya rasa sih banyak juga profitnya yang saya dapatkan dari sini teman-teman ya. Oke, teman-teman kalau yang belum punya akun OctaFX, silahkan gabung, di linknya ada di bawah teman-teman ya. Tinggal klik, daftarkan nama teman-teman di situ buat akunnya ya, dan semoga profit ya teman-teman ya. Satu hal, kalau misalnya ini bukan ajakan ya, saya cuma sharing bagaimana cara menggunakan teknik Fibonacci retracement ya di dominan break ya. Itu hanya share aja ya, jadi bukan ajakan untuk bermain trading ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau bermain trading ya, mau trading, sebaiknya gunakan uang dingin ya, jangan uang pinjaman online, uang belanja atau uang macam-macam ya. Jadi uang dingin yang aman lah ya teman-teman untuk gunakan ya. Karena kalau misalnya di trading ini kan fluktuasinya ya, turnover terlalu tinggi ya, kita bisa untung berlipat-lipat satu saat ya, tapi kita juga bisa loss, semuanya bisa loss ya. Jadi sebaiknya gunakan uang dingin. Oke teman-teman, itu aja ya sharing kali ini, semoga bermanfaat ya. Sukses selalu dan sehat selalu teman-teman ya. Jangan lupa divaksin ya teman-teman ya, untuk menambah kekebalan tubuh kita. Terima kasih, sukses selalu. Mohon maaf kalau ada kekurangan teman-teman ya.